Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, melalui video ini, Ibu akan memberikan materi terkait dengan komunikasi kelompok dan juga organisasi. Nah, materi kali ini pertemuan kelas besar komunikasi kelompok dan organisasi, yaitu tentang grouping teori, interaktif proses analisis teori menurut Bales, kemudian adaptasi strukturasional teori. Baik, dari ketiga teori ini Ibu akan menjelaskan materi, dan untuk pertemuannya nanti kita bisa discuss terkait dengan kasus yang relevan dengan teori-teori yang akan kita bahas kali ini. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita ketahui bahwa grup ya dalam pertemuan kali ini membahas tentang grouping teori, ya, di mana kita ketahui pada suatu kelompok tentu saja kita tujuannya adalah salah satunya sebagai pemecahan masalah. Nah, ketika kita di dalam satu kelompok, maka tidak mungkin kelompok dapat kegiatannya dapat berlangsung atau berjalan dengan baik apabila masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak turut berpartisipasi atau juga tidak kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Nah, ketika dalam suatu kelompok terjadi diskus untuk pemecahan masalah, tentu saja semua turut berpikir. Nah, setiap anggota kelompok, yaitu yang terdiri dari individu-individu, turut berpikir dalam pemecahan masalahnya. Nah, kita ketahui bahwa grouping di sini, bahwa kelompok merupakan kumpulan lebih dari 2 orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, minimal paling tidak dalam satu grup itu terdiri dari 2 orang. Bisa lebih dari itu, bisa 3, 5, 7, 12, dan seterusnya. Nah, dan dibentuk bersama berdasarkan pada tujuan yang sama. Tentu saja dalam suatu kelompok itu harus memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Nah, aspeknya terdiri dari aspek individu dalam kelompok yang memiliki peran, norma, kekoefisien, ya, ukuran, komposisi, dan juga status. Nah, kelompok itu sendiri memiliki jenis kelompok, common group, task oriented group, interest group, dan relationship group. Nah, kalau grouping teori itu sendiri tokohnya adalah Irving Janis, di mana Irving Janis lahir di Buffalo tahun 26 Mei 1918 dan meninggal tahun 15 November 1990 di Santa Rosa, California. Irving Lester Janis lahir di Buffalo, New York. Nah, beliau merupakan seorang ilmuwan psikologi di Yale University dan seorang profesor di University of California, Berkeley. Salah satu bukunya yang sangat terkenal yaitu buku Psychological Stress tahun 1958, kemudian Victim of Grouping tahun 1972,
Terus kembali meluncurkan bukunya yaitu Decision Making tahun 1977, kemudian bukunya tentang Group Think tahun 1982 dan Crucial Decision tahun 1989. Nah, kita berlanjut rekan-rekan mahasiswa sekalian pada sejarah perkembangan group think teori, di mana pada group think teori ini berkembang dari kajian tentang kohesivitas kelompok oleh Ruth Levin tahun 1930, lalu Irving Janis mencoba meneliti tentang 6 kasus nasional saat itu di US-nya. Istilah dipakai di dalam buku Irvin L. Janis tahun 1972 dan juga tentang temanya yaitu victim of groupthink, psychological study for Freudian decision and fiascos. Selanjutnya, kita ketahui terkait dengan definisi menurut Irving Janis terkait dengan groupthink, di mana istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Nah, suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Selanjutnya, asumsi dari grouping teori. Yang pertama yaitu terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas yang tinggi. Menurut Ernest Bauman tahun 1996, di mana bahwa anggota kelompok seringkali memiliki perasaan yang sama. Hal tersebut menyebabkan seluruh kelompok memiliki hubungan baik atau kohesivitas yang tinggi. Nah, kohesivitas itu sendiri yaitu rasa kebersamaan di dalam satu kelompok. Selanjutnya, asumsi grouping teori yaitu terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas yang tinggi, kemudian adanya pemecahan masalah kelompok pada dasarnya merupakan proses yang terpadu atau terintegrasi. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Selanjutnya masih terkait dengan asumsi grouping teori yaitu di mana adanya pemecahan masalah kelompok pada dasarnya merupakan proses yang terpadu. Oleh karena itu mereka rentan akan batasan afiliatif atau affiliative constraints. Anggota kelompok lebih memilih untuk tidak menyampaikan masukan. Nah, hal ini menurut Goran, mereka akan cenderung untuk memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan kelompok daripada isu-isu yang sedang dipertimbangkan. Cenderung lebih tertarik mengikuti pemimpin saat pengambilan keputusan tiba. Selanjutnya masih terkait dengan grouping teori assumption, yaitu kelompok dan pengambilan keputusan dilakukan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks, di mana usia, sifat kompetitif, ukuran kecerdasan, komposisi gender, gaya kepemimpinan, dan latar belakang budaya itu juga kompleks. Maka pembuatan keputusan oleh kelompok dan dinamika kelompok itu masih terjadi kompleks gitu ya. Jadi semuanya bersifat kompleks. Nah, konsep grouping teori di mana yang pertama kondisi pendorong grouping teori, kemudian bagaimana mencegah terjadinya grouping teori, gejala grouping teori dan dampak negatif dari grouping teori. Nah, kondisi pendorong grouping di mana bisa saya jelaskan terjadi adanya kohesivitas kelompok, di mana anggota dalam kelompok yang memiliki kohesivitas yang tinggi akan lebih antusias mengenai tugas-tugas mereka, dan anggotanya merasa mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan karena kelompok mereka sangat kompak.
jadi solid kelompoknya. Yang selanjutnya, anggota kelompok cenderung tidak bersedia untuk mengemukakan keberatan mereka mengenai solusi yang diambil. Jadi sudah terjadi kesepakatan. Selanjutnya, kondisi pendorong grouping di sini bahwa terdiri dari adanya faktor struktural, di mana dalam faktor struktural ini adanya isolasi kelompok, di mana kemampuan kelompok untuk tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari yang unsurnya dari luar kelompok. Terjadi kurangnya kepemimpinan imparsial atau tidak memihak, kelompok yang dipimpin oleh individu yang mementingkan agenda pribadinya. Kemudian kurangnya prosedur yang jelas dalam mengambil keputusan, terjadi adanya kegagalan untuk mempunyai atau membuat prosedur pemecahan masalah kelompok, serta adanya homogenitas latar belakang anggota kelompok. Selanjutnya masih kondisi pendorong grouping, di mana ditekankan dalam kelompok itu ada eksternal dan internal, di mana tekanannya terjadi tekanan emosi sehingga mencari segala cara agar masalah dapat cepat diselesaikan tanpa memikirkan secara akal sehat. Ditambah lagi apabila ada kepemimpinan yang memiliki argumen, kemudian besar argumennya akan diterima tanpa berpikir panjang. Selanjutnya, konsep grouping teori di mana adanya gejala grouping menurut Irvin Janis tahun 1982, terjadi adanya penilaian berlebihan terhadap kelompok, kemudian adanya ketertutupan pikiran, dan juga selanjutnya itu adanya tekanan untuk mencapai keseragaman. Nah, gejala grouping menurut Irvin Janis di mana bahwa penilaian berlebihan terhadap kelompok berkeyakinan yang keliru bahwa kelompoknya lebih dari dirinya yang sebenarnya, di mana terjadi ilusi akan ketidakrentanan atau illusion of invulnerability, di mana keyakinan bahwa kelompok ini cukup istimewa untuk mengatasi rintangan-rintangan. Nah, keyakinan akan moralitas yang tertanam di dalam kelompok, terjadi adanya asumsi anggota-anggota kelompok yang bijaksana dan baik, karenanya keputusan dapat dianggap lebih baik. Yang kedua selanjutnya adalah gejala grouping teori, yaitu adanya ketertutupan pikiran, tidak mengindahkan pengaruh-pengaruh dari luar terhadap kelompok. Terjadi adanya stereotip kelompok luar atau outgroup stereotip, di mana terjadi persepsi stereotip mengenai kelompok musuh atau kompetitor. Nah, terjadi adanya rasionalisasi kolektif atau collective rationalization, di mana situasi para anggota kelompok tidak mengindahkan peringatan-peringatan mengenai keputusan yang telah dibuat. Yang selanjutnya, tekanan untuk mencapai keseragaman berusaha menjaga keharmonisan kelompok. Jadi, tekanan ini dimaksudkan untuk mencapai keseragaman, berusaha menjaga keharmonisan kelompok, di mana terjadi adanya sensor diri atau self-censorship. Setiap anggota self-censorship, di mana setiap anggota meminimalkan keraguan mereka dan adanya argumen-argumen yang sedikit menentang. Nah, ada ilusi akan adanya kebulatan suara, illusion of unanimity, meyakini bahwa meyakini bahwa diam artinya adalah setuju. Selanjutnya self-appointed, di sini self-appointed main guard, anggota-anggota yang melindungi kelompoknya dari argumen yang menentang. Tekanan terhadap para penentang ini, ya, pressure on dissenter, ya, pengaruh langsung berupa tekanan kepada mereka yang mengajukan opini berlawanan. Selanjutnya, konsep grouping.
mana terdapat dampak negatif pada grouping, yaitu pertama kecenderungan tidak memperkirakan tantangan dari kelompok lain. Yang kedua, sasaran kebijakan atau jika ada tidak disurvei secara lengkap. Kemudian cenderung mengulangi apa yang sudah dibicarakan. Keempat, diskusi sangat terbatas, yaitu kecenderungan memilih solusi yang kualitasnya rendah tapi menjaga kohesifan kelompok. Yang kelima, solusi yang sudah dipilih dan tidak dipilih cenderung tidak dipertimbangkan kembali. Yang keenam, cenderung tidak meminta pendapat para ahli dari luar anggota. Yang ketujuh, pertimbangan dari luar diseleksi secara lebih subjektif. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya terkait konsep grouping, yaitu mencegah terjadinya grouping menurut Hart, di mana yang pertama adalah dibutuhkannya supervisi dan juga kontrol, yang kedua mendukung adanya pelaporan kecurangan, yang keempat menerima adanya keberatan di dalam kelompok, dan yang keempat yaitu menyeimbangkan konsensus dan juga suara mayoritas. Mencegah terjadinya grouping menurut Hart di sini terkait rekomendasi tindakan tadi, di mana bahwa tindakan ini menunjukkan orang yang memonitor proses pembuatan kebijakan. Jadi menunjuk orang yang memonitor proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, suarakan keraguan. Di sini hindari menekan kekhawatiran mengenai proses-proses dalam kelompok. Pertanyakan asumsi, jika jawaban tidak memuaskan, terus terjadi perdebatan atau boleh mendebat. Kemudian lindungi konsensus objektor, berikan jalan keluar, dengarkan kekhawatiran tiap anggota, mengubah pilihan pengaturan, kemudian mencegah pembentukan subkelompok dan kurangi tekanan pada minoritas. Selanjutnya, keputusan yang berpotensi gagal. Di mana pada model proses grouping ini dilihat kondisi pendahulunya terlebih dahulu, kemudian kohesivitas yang tinggi dari kelompok dalam pengambilan keputusan, kemudian adanya karakteristik struktural, dan juga kondisi yang menimbulkan tekanan, di mana ada pencarian persetujuan untuk melihat gejala grouping pada penilaian berlebihan terhadap kelompok, kemudian ketertutupan pikiran, dan juga tekanan untuk mencapai keseragaman. Barulah selanjutnya adalah keputusan yang bisa berpotensi gagal. Nah, bisa rekan-rekan mahasiswa sekalian nanti memberikan contoh sendiri terkait dengan kegiatan grouping, di mana contohnya adalah contoh grup kelompok tugas kalian. Boleh kalian berdiskusi, berikan contoh yang relevan terkait dengan teori dan materi-materi yang ada yang telah saya sampaikan tadi. Intinya, kesimpulannya juga perlu diberikan ketika kalian memberikan contoh. Maka kesimpulannya relevan atau tidak dengan contoh yang diilustrasikan tadi. Ya, ini nanti kalian rekan-rekan mahasiswa buat sebagai diskusi. Baik, demikian tadi terkait dengan materi grouping teori. Oke, semoga bisa dipahami, dan selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan terkait dengan materi selanjutnya. Baik, saya stop share terlebih dahulu dan recording saya tutup dulu, baru nanti selanjutnya akan mulai recording untuk materi berikutnya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.